Kapan? Aku ingat sekali waktu itu. Bahkan saat tidak ingat pun aku tetap terpampang jelas di pikiranku akan hari itu. Suatu kebetulan yang rasanya lebih cocok disebut keberuntungan. Karena jika tidak maka pikiranku pasti akan langsung melelehkan memori yang terjadi di hari itu. Kenapa? Karena aku mengidap sindrom Korsakoff, di mana terkadang aku sering kebingungan dan lupa. Entah itu kejadian lama, kejadian baru, atau hal yang sedang aku lakukan. Aku mengidap sindrom Korsakoff di umur 31 tahun. Umur yang masih relatif muda untuk sebuah penyakit yang kerap terjadi pada rentan umur 45-70 tahun. Hal ini dikarenakan masa mudaku yang sering mabuk dan minum alkohol berlebihan. Masa muda ini juga yang menyebabkan diriku menjadi orang gagal yang dikelilingi orang sukses. Wah, bukankah menyenangkan dikelilingi oleh orang sukses? Pastilah pikiran yang langsung terbesit pada kebanyakan orang dan bagi sebagian orang. Hal itu masih lebih baik dibandingkan dikelilingi oleh orang gagal. Tapi bagiku sebaliknya, bila dikelilingi orang gagal, pikiranmu akan berputar dan mengalir layaknya mereka. Yang dapat kau pikirkan hanyalah sebatas bagaimana caranya agar aku bisa makan untuk besok, atau apa yang dapat kulakukan hari ini agar aku dapat berguna. Mereka takkan berpikir jauh ke depan selama kegagalan masih menutup benak mereka. Dan selama pikiranmu terbatas seperti itu, takkan ada pikiran lain yang mengganggu. Takkan ada gejolak dalam diri yang terus mengupatmu. Takkan ada pikiran yang terus-menerus mengamparmu saat sedang terlelap bersama kegagalan. Merasa gagal bagiku bukanlah sesuatu hal yang buruk. Namun diberi nasihat dan pencerahan oleh orang-orang sukses adalah sesuatu yang benar-benar tidak kusukai. Omong kosong mengenai jangan berhenti memiliki harapan dan perubahan akan membawa ke arah yang lebih baik adalah beberapa dari sekian banyak nasihat yang kubenci. Orang-orang sukses itu sama sekali tidak mengerti kondisi dan keadaanku. Empati dan simpati yang mereka tunjukkan hanyalah sebatas basa-basi belaka. Karena aku merupakan bagian dari mereka. Jika aku adalah orang asing, maka mereka pasti akan membenci dan mengumpat-ku layaknya orang sukses lainnya yang memandang orang gagal sebagai objek hinaan dan unsur ketakutan yang diceritakan kepada anak mereka agar belajar lebih giat. Perasaan benci itu juga yang membuatku menjadi pemabuk berat dan kecanduan alkohol di masa mudaku. Andai saja mereka dari awal membuangku, maka mungkin saja sesuatu yang mereka sebut perubahan dan harapan itu dapat muncul dari kurasakan, sehingga masa mudaku dapat menjadi lebih cerah. Namun, satu hal yang membuatku bingung, tak ada ku dapat ingat lagi sudah sesering apa kau melakukan hal buruk pada orang-orang sukses ini. Tapi tetap saja mereka tidak membuang atau mengusirku sejujurnya. Aku tidak suka menjadi benalu pada pohon yang mereka tanam ini. Bagaimana bisa mereka tetap menerimaku? Pernyataan itu selalu hinggap di pikiranku, layaknya burung kutilang yang kebingungan arah, namun terlalu malas untuk terbang lagi. Aku selalu berharap penyakitku dapat membuatku melupakannya. Namun, anehnya tidak. Mereka sangat tidak mungkin menerimaku dengan alasan bahwa mereka membutuhkanku, karena aku sama sekali tidak memiliki apa yang mereka butuhkan. Ya sudahlah, untuk apa aku larut memikirkan sesuatu yang tidak kusukai, ujarku saat itu. Selepas merebahkan diri dengan cepat ke kasur kamar rumah kontrakanku, sembari melihat sekeliling kamar yang kondisinya bak kapal pecah. Aku yang berumur 31 tahun ini tidak memiliki pekerjaan atau rutinitas yang berguna sama sekali. Rumah kontrakanku dibiayai oleh orang-orang sukses itu. Sudah berkali-kali aku mencari pekerjaan, namun sering berakhir dengan kegagalan. Mungkin tidak ada yang mau menerima orang dengan masa lalu yang buruk seperti diriku ini. Hanya itu alasan yang dapat kupikirkan.
Di mana? Di mana ekosistem yang layak untuk orang-orang gagal sepertiku ini? Apakah sejatinya orang gagal tetap terbawahkan atau hanya aku dan orang-orang gagal di sekitarku saja yang tidak dapat melangkah ke atas? Tunggu, kenapa tiba-tiba aku memikirkan hal begini? Mungkin ini salah satu pengaruh dari orang-orang sukses itu yang secara tidak langsung membuatku membuka mata setelah sekian lama. Di saat seperti itarku saja yang tidak dapat melangkah ke atas. Tunggu, kenapa tiba-tiba aku memikirkan hal begini? Mungkin ini salah satu pengaruh dari orang-orang sukses itu yang secara tidak langsung membuatku membuka mata setelah sekian lama. Di saat seperti ini, tidur adalah pilihan yang baik. Bermimpi dalam tidur dapat memperbaiki suasana hati, walaupun di balik tirai mimpi itu hanya panah belaka. Namun, untuk orang gagal yang tidak dapat menggapai keberhasilan, hal itu lebih dari cukup. Setelah menghilangkan kantuk, hal lain yang dapat memberikan kepuasan adalah menonton televisi. Mengeksplorasi apapun yang disajikan oleh televisi dapat membuat bosanku berangsur-angsur hilang. Namun, dari itu rasanya bau busuk yang sangat menyengat di rumahku benar-benar mengganggu konsentrasiku dalam menonton. Yang benar saja, tidak kusangka sampah di rumahku menumpuk sampai kebanyakan ini. Mungkin saja kalian yang membuatku sial, ujarku. Dengan emosi yang mengelebu karena mengganggu waktu santaiku, entah apa yang kupikirkan hari itu yang membuatku berinisiatif membersihkan sampah di rumah sempit ini. Tanpa sadar, aku membereskan dan membuang sampah yang telah menumpuk ini sehingga rumahku menjadi kelihatan lebih bersih dan terawat. Usai mengumpulkan seluruh sampah di rumahku, aku duduk sebentar di sebuah kursi yang sebelumnya menumpuk sampah-sampah tak karuan di sudut ruang tamu. Aneh sekali, ujarku. Setelah membereskan sampah-sampah yang dapat dibilang cukup banyak di rumah, kenapa setelah duduk sebentar dan memandangi sekeliling rumah yang bersih ini sama sekali tidak membuatku merasa lelah, mengantuk dan bosan? Biasanya, walaupun tidur lebih cepat, aku selalu merasakan kantuk setelah melakukan aktivitas ringan. Tapi, kenapa kali ini badanku tidak merasa lelah? Tanpa sadar, aku merenung. Entah dari mana munculnya sebuah gagasan yang seolah menyenggolku. Lalu, aku seketika berdiri dan bersiap membawa sampah ini keluar. Sepanjang jalan keluar pintu rumah, aku termenung. Sungguh pikiranku benar-benar termenung. Tubuhku bergerak seolah-olah tak terasa sudah berada keluar rumah. Setelah aku melihat ke arah langit, betapa cerahnya hari ini. Lalu tanpa disadari, aku kembali termenung. Namun, kali ini renunganku menjadi jelas. Rasanya jiwaku telah basah kuyup oleh kesalahan masa lalu dan menunggu hingga kering. Hingga akhirnya setelah sekian lama, aku dapat merasakan rasa damai. Rasa yang sangat nyaman yang lantas membuat bibirku menekuk 45 derajat ke atas, membentuk sebuah senyuman komplit dengan raut muka yang jauh dari kata masam serta cemberut. Siapa yang mengubahmu? Pertanyaan yang sudah tak terhitung berapa kali terdengar oleh indera pendengaranku. Jika saja aku saat itu tidak memiliki agama, aku yakin akan langsung memeluk agama setelahnya, karena tidak ada makhluk hidup yang ada di sekitar saat itu yang membuktikan jelas bahwa sesuatu yang mengubahku adalah Tuhan yang Maha Esa.